Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Selamat datang adik-adik dokter muda rotasi klinis kedokteran keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu intervensi non farmakologis dalam pendekatan kedokteran keluarga yaitu family conference. Jadi kenapa family conference itu, dilakukan? Yaitu apabila diperlukan untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Nah, ini yang pertama kita refresh dulu bahwa kemarin mungkin adik-adik sudah belajar tentang family assessment, maka salah satunya adalah, Duval 8 Stage Family Life Cycle. Kenapa adik-adik perlu mempelajari tentang Duval 8 Stage Family Life Cycle ya? Karena pada masing-masing tahapan dari keluarga itu memiliki masalah yang tersendiri. Ya, kita tahu bahwa the first stage of family life cycle itu ada 8 stage gitu ya, di mana mulai dari tahapan pertama ya, di mana ada new couple gitu ya, pasangan baru, tahap kedua, tahap ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, delapan gitu ya. Dan masing-masing dari tahap ini itu biasanya memiliki potensi terhadap masalah yang berbeda. Contohnya, Eee, Anda sebagai seorang dokter keluarga, ada sepasang suami istri datang gitu ya, baru menikah sekitar 1 minggu katakanlah, datang dengan keluhan misalnya nyeri kencing gitu ya, nyeri pada saat pipis, si pasien ini adalah si perempuan gitu ya, datang dengan nyeri kencing misalnya. Maka ketika kemudian kita telah menanyakan dengan detail, nyeri kencingnya mulai kapan, kemudian apa namanya, yang dirasakan apakah ada panas atau tidak, kemudian anamnesis detail terkait dengan keluhan nyeri kencingnya, maka kita juga akan bisa, apabila kita melakukan anamnesis yang komprehensif gitu ya, yang holistik gitu, yang menyeluruh, maka kita juga bisa mengetahui, oh ternyata mereka adalah pasangan yang baru menikah, kemudian ada keluhan nyeri kencing, maka kita bisa memberikan keterangan atau kita bisa memberikan edukasi pada pasien kita bahwa nyerinya itu, kita diagnosis dengan apa dan itu terkait dengan bahwa mereka baru menikah, seperti itu. Nah, demikian juga dengan tahap-tahap yang lain gitu. Tahapan ini biasanya akan memunculkan potensi yang berbeda. Misalnya pada tahap satu tentu akan berbeda dengan tahap 8 gitu ya. Jadi misalnya tahap satu sama-sama berdua kan sepasang suami istri yang baru menikah, tahap 8 mungkin juga masih, sama-sama suami istri tapi yang sudah, apa namanya, sama-sama berdua aja gitu ya, tapi yang kalau sudah aging family tentu akan berbeda gitu. Mungkin mereka ada kesepian karena anak-anaknya sudah sukses, jauh di tempat yang lain, misalnya seperti itu. Kondisi fisik mereka yang menurun, tidak ada yang merawat. Nah, tentu akan berbeda dengan, apa yang dihadapi oleh tahap satu, walaupun mereka sama-sama berdua suami istri katakanlah. Nah, dengan mengetahui Duval 8 Stage of Family Life Cycle ini kita paling tidak bisa memprediksi gitu ya, bisa memprediksi kira-kira, selain potensi masalah, kita juga bisa memprediksi, apa yang, sekiranya mempengaruhi keluhan dari pasien-pasien kita, seperti itu. Nah, kenapa sih kok, kita perlu bertemu dengan keluarga gitu ya? Jadi, seorang dokter keluarga itu pasti selain bertemu dengan pasiennya sendiri, seringkali akan bertemu dengan keluarga dari pasien gitu ya. Nah, kita akan sering sekali ketemu dengan keluarga pasien pada kondisi-kondisi seperti ini misalnya, routine obstetric and well child care. Jadi misalnya pada pemeriksaan ANC atau antenatal care. Antenatal care biasanya si ibu yang lagi hamil ini tentu tidak datang sendiri, bisa jadi dia ditemani oleh suaminya atau ditemani oleh saudara perempuannya, seperti itu. Dan demikian juga kalau misalnya, ada anak dalam keluarga yang menderita sakit misalnya, seringkali dia tidak akan sendiri. Jadi anak ini tidak mungkin akan datang sendiri, dia kemungkinan besar akan diantar oleh ayahnya atau ibunya atau bahkan kalau misalnya itu sebuah keluarga yang besar atau misalnya cucu pertama dalam keluarga katakanlah gitu ya, maka yang ngantar bukan cuman mama papanya doang gitu, bahkan nenek kakeknya, tantenya, omnya itu bisa semuanya datang nganter gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan itu
kita bisa bertemu dengan keluarga pasien. Nah, selain itu, kita juga bisa sebagai seorang dokter keluarga bertemu dengan keluarga pasien apabila, ada serious chronic illness gitu ya. Serious chronic illness itu seperti apa gitu ya. Misalnya, DM ya, diabetes mellitus, hipertensi yang kronis gitu ya, yang pada saat datang memeriksakan diri ke klinik, maka biasanya si pasien ini membutuhkan bantuan dari keluarganya gitu ya. Entah itu anaknya, entah itu keponakannya. Nah, pada saat inilah kita bisa bertemu dengan keluarga pasien. Ada juga gitu ya, pada saat kita berpraktek, maka kita bisa bertemu dengan keluarga apabila ada kasus-kasus yang non compliance gitu ya. Jadi ketika pasien tidak patuh pada pengobatan. Nah, kondisi kayak gini nih misalnya biasanya, katakanlah masuk bersama keluarga ya, pasien dan keluarga masuk ke ruangan praktek kita, biasanya keluarganya nih akan mengeluh gitu, "Dok, ini, nggak mau minum obat," gitu. "Sudah saya siapin obatnya tapi selalu lupa." Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi, pada saat itu kita pasti akan membutuhkan juga support dari keluarga untuk, menjaga kesehatan si pasien. Kemudian ada kondisi somatisasi gitu ya, somatisasi atau, unexplained medical symptoms atau gejala-gejala medikal, yang tidak atau keluhan ya, keluhan-keluhan yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Ini biasanya terjadi apabila kasus-kasus seperti somatoform gitu ya. Jadi misalnya si pasien merasa dirinya itu sakit, lemes, terus pokoknya sakit lah, dia merasa dirinya sakit. Tapi setelah kita lakukan anamnesis mendetil, pemeriksaan fisik ya, kemudian pemeriksaan penunjang, ternyata semuanya normal loh gitu loh. Jadi kan tentu saja kita akan sementara si pasien merasa dirinya sakit gitu, sehingga kita akan kesulitan untuk meyakinkan pasien. Nah, pada kondisi ini maka kita membutuhkan peran dari keluarga untuk apa namanya, memberikan informasi kepada keluarga pasien bahwa pasien ini sebenarnya dari sisi pemeriksaan, kedokteran itu baik-baik saja gitu, tidak ada masalah gitu, sehingga kita harus, mencari keluhannya tersebut pada aspek yang lain. Kemudian ada juga yang terkait dengan health problems ya, yang punya, komponen interpersonal. Jadi biasanya kalau misalnya ada konflik-konflik seperti itu ya, kadang-kadang peran dokter keluarga itu sangat dibutuhkan sekali gitu ya. Misalnya, orang tua yang sudah sepuh gitu ya, datang ke kita, anak-anaknya sudah sukses di luar gitu dan tidak perhatian dengan orang tuanya, padahal orang tuanya ini membutuhkan support gitu. Sementara si anak ini menganggap bahwa, "Ah, ibu masih baik-baik aja," gitu, "Bapak juga masih mandiri kok," gitu. Kan bisa kan jaga diri ya, itu kadang-kadang dibutuhkan kita sebagai untuk memfasilitasi permasalahan-permasalahan interpersonal seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari, keterlibatan keluarga gitu ya. Jadi family involvement itu seringkali, ada beberapa tipe atau ada beberapa jenis. Nah, ini yang sering kita temui di ruang praktek kita gitu ya. Di ruang praktek kita, apabila pasien ditemani oleh keluarga gitu ya, ini adalah yang paling common gitu, paling umum. Biasanya, pada kasus-kasus akut medical problems gitu ya. Jadi misalnya anak-anak yang menderita flu gitu ya, pasti akan diantar oleh, orang tuanya. Atau, bisa juga orang dewasa yang datang dengan keluhan-keluhan ringan, sakit kepala misalnya atau, apa namanya, misalnya, TTH gitu ya, tension headache gitu ya. Nah, itu kan biasanya self limiting problems actually gitu ya. Nah, ini yang paling banyak kita temui di ruang praktek kita. Menangani pasien-pasien ini tidak dibutuhkan waktu yang lama, rata-rata 10 atau 15 menit itu sudah cukup gitu ya. Jadi, memang ini memiliki percentage yang paling banyak dari, proses kita berpraktek biasanya. Nah, ada juga yang, kasus-kasus di mana, dibutuhkan kita menggali, informasi dari keluarga ya, yang terkait dengan, kondisi pasien gitu ya. Misalnya yang tadi, anak yang sedang sakit, kemudian ada ANC, ada diagnosis dari chronic illness gitu ya, kasus non-compliance atau ketidakpatuhan dan somatisasi gitu. Nah, ini biasanya memerlukan waktu
itu karena kita membutuhkan support dari keluarga, kita butuh waktu untuk mengedukasi, kita butuh waktu untuk mempersuasi gitu ya, dari keluarga pasien supaya bisa memperhatikan si pasien gitu, maka kita butuh waktu lebih lama. Biasanya kondisi ini butuh waktu 15, 20, 30 menit gitu ya. Nah, tapi masih bisa dilakukan di, ruang praktek kita, kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian barulah, involvement, dalam sebuah family conference. Biasanya kita akan membutuhkan, keterlibatan keluarga, apabila, eee, pasien membutuhkan hospitalisasi. Jadi misalnya kita melihat pasien, kemudian pasien ini seharusnya dirujuk dan, opnam gitu ya, MRS, masuk rumah sakit. Maka kadang-kadang kalau misalnya si pasien nggak mau katakanlah, maka kita butuh tuh, untuk meng-arrange family conference gitu. Kenapa kok si pasien nggak mau, kemudian apa yang dihadapi oleh pasien yang harus kita explore, seperti itu, bagaimana support keluarga. Nah, kita kadang-kadang butuh, intervensi atau butuh support dari keluarga, butuh family involvement. Kadang-kadang juga hospitalisasi cukup diselesaikan, pada fase ini ya, pada fase sebelumnya, tapi apabila gagal baru kita membutuhkan family conference. Nah, kemudian pada kasus-kasus terminal illness ya, pada kasus-kasus terminal illness itu biasanya juga dibutuhkan family conference. Kadang-kadang gitu, ada kasus yang misalnya kita secara medical udah give up gitu ya, misalnya ini stadium 4 yang sudah metastasis extend gitu ya, metastasis luas. Kemudian ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, kayak misalnya, CA-nya inoperable ya, tidak bisa dioperasi, kemudian kemo ataupun radioterapi juga tidak akan bisa memberikan, kesembuhan katakanlah, maka kita bisa melakukan, family conference untuk mendampingi pasien kita ini, supaya keluarga juga memahami gitu ya. Kemudian kasus-kasus institutionalization. Jadi apa sih kasus institutionalization itu gitu ya, jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang, misalnya ketergantungan narkoba gitu ya, keluarga kemudian, tidak terima atau misalnya pasien ini perlu direhab tapi misalnya, terjadi penolakan atau rejection, ya udah kita bikin family conference aja gitu ya. Kemudian juga ada serious family problem, eee, atau yang menyebabkan konflik. Nah, kita apabila itu benar-benar mempengaruhi kondisi pasien gitu ya, maka kita bisa melakukan fasilitasi gitu ya, kita support supaya pasien dan keluarganya mampu untuk, menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kasus yang membutuhkan family conference itu dalam praktek kita itu sangat sedikit sekali itu. Jadi rata-rata antara 2 sampai 5%. Jadi katakanlah kalau misalnya pasien kita 100 gitu ya, per minggu pasien baru 100 katakanlah, maka hanya ada sekitar 2 kasus aja yang butuh, family conference gitu ya. Kasus baru loh ya, misalnya, dalam 1 minggu kita punya 100 pasien baru ya, bukan 100 pasien dan kunjungan berulang, bukan, tapi 100 pasien baru katakanlah. Maka biasanya hanya 2 kasus aja yang akan membutuhkan family conference. Nah, untuk family conference itu selalu membutuhkan scheduling dan planning karena, prosesnya lebih lama dan involvement dari family biasanya lebih, kompleks gitu ya. Rata-rata bisa 30 sampai 40 menit bahkan mungkin bisa 1 jam, 1,5 jam, depends pada, masalahnya gitu nggih. Nah, kemudian kapan dibutuhkan family conference? Yang pertama yaitu apabila ada masalah kesehatan yang memerlukan perubahan gaya hidup. Let's say dia adalah seorang laki-laki usia katakanlah 20 tahun dengan obesitas dan hobi yang merokok, kemudian dia sudah punya hypertension dan dia punya nah, semacam ini yang tentu saja memerlukan, perubahan gaya hidup, ternyata si pasien tidak mampu untuk berubah sendiri gitu. Maka kita harus atau, bukan harus ya, maka kita bisa, untuk dilakukan family conference gitu. Kemudian masalah kesehatan
kesehatan yang memerlukan tindakan medis di rumah, termasuk paliatif gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah ada pasien dengan CA stadium 4 dengan metastasis yang sudah advance gitu ya, yang istilahnya udah nggak bisa kita apa-apain lagi di rumah sakit juga mau dikasih apa gitu kan, maka ya udahlah kita rawat di rumah gitu. Tapi tentu saja dengan apa namanya, quality ya, kita bisa merawat di rumah, kita support keluarga pasien, untuk merawat pasien di rumah, tapi tentu dengan tujuan utama adalah meningkatkan quality dari quality, life gitu ya dari pasiennya, kayak gitu. Kemudian, kapan kita butuh family conference? Apabila kita butuh meningkatkan kepatuhan pasien gitu ya. Kemudian apabila perlu dilakukan rujukan dan juga bisa juga dalam masa berkabung gitu ya. Jadi involvement dari dokter keluarga itu bukan hanya sekedar pasien datang ke ruang praktek, memberikan atau mengeluh, kita anamnesis, kita pemeriksaan fisik, kita kasih obat, selesai. Nah, itu bukan intervensi dari kedokteran keluarga gitu ya. Jadi kedokteran keluarga itu selalu punya prinsip untuk melihat, pasien secara holistik dan memberikan intervensi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien secara komprehensif gitu ya. Oke. Nah, tapi selain itu kita juga harus tahu kapan harus dihindari. Nah, kapan harus menghindari family conference-nya? Apabila ada kemungkinan kekerasan ya, apabila ada kemungkinan kekerasan terhadap pasien, malah membahayakan pasien, ya janganlah gitu, jangan jangan bikin sesuatu yang membahayakan. Prinsip kita adalah do no harm gitu ya. Nah, kemudian bisa juga pada saat, ada ancaman kekerasan terhadap anggota keluarga yang lain, atau bahkan ancaman kekerasan terhadap kita sebagai petugas kesehatan. Dah kalau ada ancaman kekerasan seperti ini mah hindarin aja gitu, nggak usah ini. Kita pilih intervensi non farmakologis selain dari family conference. Nah, kemudian siapa yang harus hadir di dalam, proses family conference tersebut? Yang pertama, diskusikan dengan pasien ya. Karena posisi kita dengan pasien itu adalah posisi yang setara gitu ya, mutualistik. Jadi istilahnya bukan instruksional lagi, bukan kita memberikan ordering kepada pasien, tidak gitu. Tapi, kita memberikan wawasan, kita memberikan pemahaman dan pasien yang kemudian decide, pasien yang kemudian memutuskan siapa yang perlu, involve, yang perlu terkait atau yang perlu, bisa mensupport seperti itu ya. Nah, pada pertemuan pertama idealnya itu semua anggota keluarga dan orang terdekat bisa hadir. Nah, pada next meeting-nya selektif, itu idealnya. Tapi tentu aja sekali lagi apabila, pasien, menghendaki tidak semua orang datang, ya kita harus respecting gitu. Yang penting kita sudah persuasi kepada pasien, yang ini harus datang loh, sebaiknya yang ini datang, sebaiknya yang ini datang. Tapi kalau pasien tetap bersikukuh gitu ya, nggak mau, insist bahwa, udah nggak mau ini datang gitu, ya udah kita hormatin gitu ya. Nah, kemudian keterlibatan anak, bagaimana dengan keterlibatan anak? Perlu nggak sih gitu ya? Nah, anak-anak boleh kita libatkan misalnya pada kasus-kasus yang tentu saja tidak terkait dengan masalah pernikahan atau masalah seksual. Jadi misalnya ini terkait dengan chronic disease dari ibunya misalnya ya. Terus, kadang-kadang anak itu kan bicara jujur ya, terus si ibunya bilang seringkali dia lupa karena chronic disease-nya tersebut menyebabkan dia, mudah lupa gitu ya. Terus, si bapak sudah kekeh bilang bahwa dia sudah menyiapkan obatnya untuk diminum dan lain sebagainya. Si anak nyeletuk tuh, papa aja jam 6 udah berangkat kok, mana sempet nyiapin obatnya mama." Nah kan, semacam-macam ini gitu, itu ternyata bisa kadang-kadang digali dari kejujuran seorang anak ya. Cuman ingat bahwa anak tidak boleh dikaitkan apabila kasusnya menyangkut masalah seksual atau masalah, pernikahan atau interpersonal, konflik gitu ya. Nah, seperti yang tadi diungkapkan di depan bahwa ada persiapan, ada preparation gitu ya, pada family conference, maka demikian juga yang harus kita lakukan pada tahapan-tahapannya ini. Jadi pada dasarnya itu ada 3 tahapan, yaitu pre-conference ya, ada conference task, dan ada post conference. Nah, pre-conference itu adalah tahapan ketika
kita mau mempersiapkan. Ini wajib dilakukan adalah misalnya merancang waktu pertemuan gitu ya. Ini wajib nih gitu ya dilakukan. Adapun membuat genogram, membuat hipotesis if necessary gitu ya. Apabila ternyata belum dibuat genogram dari keluarga ini, maka kita mencoba menyusun genogram seperti itu. Kemudian pada saat konfrontas ada beberapa hal yang dilakukan seperti sosialisasi atau kalau saya suka sebut ini sebagai rapport building gitu ya. Kalau ingat pelajaran komunikasi semester 1, maka sosialisasi atau bagaimana caranya supaya mereka percaya gitu ya, itu dilakukan pada saat awal dari konfrontas. Kemudian buat tujuan, diskusi masalah yang ada, identifikasi sumber daya, membuat perencanaan dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian post conference yang pasti atau wajib dilakukan adalah membuat laporan. Yang lain-lain tentu disesuaikan gitu, sesuai kebutuhan. Nah, kita lihat dulu dengan tahapan pre-conference ya. Pada tahapan pre-conference, yang pertama harus dan wajib dilakukan adalah ini, merancang pertemuan atau set the stage gitu. Menentukan siapa saja yang akan hadir, kapan dan di mana tempat yang baik untuk dilakukan family conference, kemudian contact person-nya siapa gitu ya. Kontak personnya ini bisa atau boleh kita yang menghubungi keluarga pasien atau pasien sendiri yang menghubungi keluarga mereka, kemudian menentukan siapa saja yang hadir seperti itu ya. Jadi set on the stage itu adalah the first atau yang wajib dilakukan pada tahapan pre-conference. Membuat genogram, ya kalau misalnya Anda belum membuat genogram dari keluarga tersebut, maka perlu disiapkan. Kemudian membuat hipotesis, misalnya yang pasti harus dilakukan juga membuat tujuan. Jangan sampai Anda melakukan family conference tanpa tujuan, maka itu akan useless, wasting time. Jadi selain merancang pertemuan atau set the stage, hal yang penting lagi pada saat tahapan pre-conference adalah membuat tujuan, ya, membuat tujuan dari family conference. Baru kemudian kalau Anda punya hipotesis, ya Anda bisa buat atau menyusun hipotesis tersebut. Kemudian pada tahapan konfrontas gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi pada tahapan sosialisasi atau kalau saya suka sebut sih rapport building ya, bina suasana kalau saya bilang. Menyapa keluarga, terus kalau misalnya itu conference, family conference-nya ada di ruang praktek kita, maka kita minta mereka masuk ruangan, "Monggo monggo Bapak, Ibu silahkan masuk, sini," gitu ya misalnya. Menyapa masing-masing anggota keluarga, kalau perlu by name gitu ya. Biasanya kan pasien udah cerita nama bapaknya siapa, ibunya siapa, kakaknya siapa, adiknya siapa, by name gitu. Kenapa sosialisasi ini penting atau rapport building ini penting? Karena pada saat inilah gitu, keluarga pasien akan trust dengan kita, akan percaya dengan kita gitu ya. Ini penting sekali karena nanti ini akan berpengaruh pada proses diskusi gitu ya. Kalau mereka kemudian tidak trust, yang ada di pikiran mereka, "Ngapain sih dokter kayak gini nih kok pakai ngumpul-ngumpulin keluarga?" Nah, itu berarti sudah ada tanda tidak trust. Maka yang terjadi biasanya family conference tidak akan berjalan dengan baik, seperti itu. Maka tahapan ini kalau biasanya kalau saya personally, maka biasanya akan lebih dari 5 menit gitu ya, mungkin sedikit berbasa-basi gitu ya. Nah, itu penting sekali. Nah, tapi jangan terlalu lama juga gitu. Kalau sosialisasinya terlalu lama nanti bertele-tele mereka malah wasting time untuk kedua belah pihak gitu ya. Untuk kita juga untuk, pasien dan keluarga jangan sampai begitu ya. Sewajarnya gitu ya, sak madyo kalau orang Jawa bilang gitu nggih. Nah, terus kemudian, berikutnya adalah menentukan tujuan. Nah, jadi kita menyampaikan pada, pasien dan keluarga itu, masalah apa sih yang sebenarnya dihadapin gitu, masalah apa yang ditemukan, yang kita temukan gitu ya. Nah, ketika kita kemudian menentukan tujuan tersebut, mungkin kita, memformulasi beberapa masalah yang kita dapat dari hasil eksplorasi kita dari pasien gitu ya, maka, bisa jadi kita juga bisa mengeksplorasi dari aspek keluarga pasien gitu ya. Nah, nanti itu pada berikutnya. Nah, apa namanya, kemudian menentukan tujuan ya, kalau memang ada papan tulis kecil ya papan tulis, tapi kalau enggak sebaiknya tetap ditulis gitu ya, walaupun itu on paper, sebaiknya tetap ditulis.
gitu. Nah, intinya sebenarnya seorang dokter keluarga itu di dalam family conference adalah seorang fasilitator. Anda bayangkan Anda adalah seorang fasilitator yang berada di tengah, kemudian di tangan kanan Anda itu Anda mencoba, tangan kiri dulu. Di tangan kiri Anda mencoba mengeksplorasi problems yang existing di pasien dan keluarga, sementara di tangan kanan Anda harus mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh pasien dan keluarga, supaya nanti Anda bisa membantu bagaimana masalah yang ada dihadapi oleh pasien dan keluarga bisa diselesaikan dengan resource atau sumber daya yang ada pada tangan kanan Anda, gitu ya. Seperti itu, jelas? Close your eyes, imagine yourself gitu ya, bayangkan diri Anda di tengah, tangan kiri Anda adalah effort Anda untuk mengeksplorasi masalah pasien ya dan keluarganya, sedangkan yang di tangan kanan adalah effort Anda untuk mengeksplorasi sumber daya, dari pasien dan keluarga. Resource gitu. Nah, kemudian Anda padukan kedua tangan itu supaya bagaimana masalah yang ada di pasien dan keluarga bisa selesai dengan, sumber daya yang ada di pasien dan keluarga, seperti itu. Nah, itu sebenarnya fungsi Anda di sini, gitu ya. Setelah itu apabila Anda sudah mampu untuk mengeksplorasi masalah, mengidentifikasi sumber daya, kemudian Anda akan memfasilitasi mereka untuk membuat perencanaan. Ya, membuat perencanaan ini harus dari pasien dan keluarga, bukan dari Anda gitu. Kenapa? Karena merekalah yang akan bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi kalau instruksional, karena kalau pada sebuah keluarga itu kan, harus menganut, prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa gitu ya, dan orang dewasa itu tidak suka apa istilahnya, tidak suka dikte gitu, sama gitu ya. Jadi kita tidak bisa instruksional, "Bagaimana kalau misalnya, Bapak, mengingatkan si Ibu untuk ini ya, gimana kalau misalnya anak, kalau pagi bangun siapkan." Tidak bisa seperti itu gitu. Itu namanya instruksional. Tapi perencanaan yang dihasilkan itu harus murni dari pasien dan keluarga, gitu ya. Nah, setelah, keluarga berhasil membuat perencanaan, maka ya kalau misalnya perlu ditandatangani hasil family conference-nya monggo, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Maka setelah itu kemudian kita akan istilahnya, kita juga planning-kan gitu, kapan yuk ketemu lagi misalnya untuk mengevaluasi, progres, apakah ada perubahan atau tidak dari hasil perencanaan, tersebut gitu ya. Nah setelah itu, ucapkan terima kasih, kita close, sesi family conference ya dan kemudian kita mengerjakan PR kita ya. Ya jadi ada tahapan post conference. Nah pada tahapan ini maka kita harus atau wajib menulis laporan gitu ya. Kenapa? Sebagai seorang dokter ataupun tenaga kesehatan lain pada umumnya, menulis laporan itu is a must gitu ya, adalah sebuah kewajiban. Selalu lakukan ya, selalu write what you do. Jadi tuliskan apa yang Anda lakukan and do what you write. Dan lakukan apa yang Anda tulis gitu ya. Dalam sebuah rekam medis itu menjadi sangat penting sekali. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak tulis di dalam rekam medis tersebut. Atau sebaliknya, jangan sampai Anda menulis di rekam medis tersebut, sementara Anda tidak melakukannya, itu namanya fraud gitu ya. Jadi itu sesuatu, kesalahan gitu ya. Maka yang penting sekali adalah menulis laporan. Fungsi dari menulis laporan itu yang pertama bisa sebagai evidence atau bukti. Nah, kemudian bisa juga sebagai progres ya. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, kita bisa menggunakan laporan kita untuk memonitor apakah perencanaan tadi dijalankan dan kalau dijalankan apakah hasilnya itu, sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Seperti itu. Baru kemudian kalau dibutuhkan mereview genogram ya direview, kemudian family coping score mungkin perlu direvisi gitu ya. Misalnya dari awal kita cuma eksplorasi pasien doang gitu yang kalau dari ceritanya, wah ini kayaknya family coping score-nya nih jelek deh.
keluarganya nggak support. Ternyata pada saat family conference, kita lihat interaksi komunikasi mereka, kita lihat juga cara mereka mungkin berdiskusi, sehingga ternyata kemudian kita tahu, oh ternyata keluarganya support kok. Wah ini family coping score-nya harus di-revise nih gitu ya. Jadi kita revisi dan kemudian ya kalau misalnya Anda sudah punya hipotesis, bisa direvisi kalau kurang tepat gitu ya dan bisa diberikan kesimpulan. Nah, kira-kira seperti itu yang terkait dengan family conference. Saya cuma mau ingatkan bahwa intervensi non farmakologis ya, dengan pendekatan kedokteran keluarga itu ada banyak sekali gitu ya. Nah, family conference itu adalah hanya salah satu dari intervensi non farmakologis di mana tentu tidak semua kasus membutuhkan family conference ya. Ada banyak seperti tadi disampaikan paling cuma 2% dari kasus yang datang pada kita itu yang membutuhkan family conference. Jadi tidak semuanya. Kalau pasien batuk pilek bawa family conference ya jangan ya, untuk apa gitu ya. Tapi kalau misalnya itu adalah memiliki derajat yang berat misalnya batuk pilek kronis yang, sering eksaserbasi akut, frekuensi eksaserbasi akut pada anak balita misalnya, yang kemudian dengan, dengan keluarga yang merokok di sekitarnya, kemudian, dengan malnutrisi. Nah, itu mungkin perlu dilakukan family conference gitu ya. Jadi nanti Anda sebagai seorang dokter keluarga nggak semuanya kasus dilakukan family conference. Kasus-kasus yang memiliki derajat berat ya biasanya yang akan membutuhkan, hal tersebut. Oke. Baik, kira-kira seperti itu, pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa mendapatkan manfaat, bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga adik-adik, bisa memahami, dengan baik materi yang disampaikan kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan, menuliskan komentar gitu ya, di bagian komentar dari YouTube ini atau bisa juga menuliskan komentar di, Google Class gitu ya. Baik demikian terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.